Halo semuanya, perkenalkan saya Alif Nairobi dari kelompok 1. Nama saya Ilham Maulana Akbar dari Nama saya Mudara Putri Arnanta dari Bandung. Perkenalkan, nama aku Kirana dari Nama saya Naila dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Materi yang pertama ada interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang menekankan kerjasama dan persatuan di antara individu atau kelompok. Dalam interaksi ini, individu cenderung bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, membangun ikatan sosial yang positif, dan memperkuat solidaritas. Selanjutnya ada pengertian kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan integrasi. Yang pertama ada kerjasama, yaitu kegiatan di mana individu bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti proyek kelompok di sekolah. Yang kedua ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara dua pihak untuk mengurangi konflik seperti mediasi dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada asimilasi, proses di mana dua budaya atau kelompok berbeda saling mempengaruhi dan beradaptasi sehingga membentuk budaya yang baru. Keempat ada integrasi, yaitu penggabungan berbagai elemen dari kelompok yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Selanjutnya, keteraturan sosial merujuk pada cara-cara di mana masyarakat terorganisir dan berfungsi secara harmonis. Ini mencakup norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Keteraturan sosial penting untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Yang pertama ada norma sosial, yaitu aturan atau standar yang diharapkan diikuti oleh anggota masyarakat. Norma ini bisa bersifat formal seperti hukum atau informal seperti kebiasaan. Yang kedua, nilai-nilai, yaitu keyakinan dasar yang dipegang oleh masyarakat seperti kejujuran, keadilan, dan rasa saling menghormati. Nilai ini membentuk perilaku dan sikap individu. Yang ketiga, ada institusi sosial, yaitu struktur yang mengatur interaksi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi. Institusi ini berperan dalam menjaga keteraturan dan kestabilan masyarakat. Yang terakhir ada sanksi sosial, yaitu mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap norma, baik sanksi positif atau penghargaan maupun sanksi negatif yaitu hukuman. Selanjutnya ada asimilasi dan akulturasi. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan budaya lama untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan bersama. Faktor penghambat asimilasi meliputi isolasi, kurangnya pengetahuan, kekhawatiran terhadap budaya baru, perbedaan fisik, gangguan dari golongan mayoritas, dan konflik pribadi. Faktor pendorongnya adalah sikap toleransi, keterbukaan dari golongan berkuasa, perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, di mana budaya lama tetap terjaga. Contoh akulturasi adalah alat musik keroncong yang merupakan perpaduan musik Portugis dan Jawa. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah interaksi sosial untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Berikut adalah jenis-jenis akomodasi. Yang pertama ada koersi. Koersi adalah penyelesaian dengan tekanan pada salah satu pihak seperti penggunaan gas air mata oleh polisi saat terjadi bentrokan. Yang kedua ada kompromi. Kompromi adalah perundingan damai untuk saling mengurangi tuntutan. Contohnya gencatan senjata antara negara berperang. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang mengikat seperti polisi yang mengatasi masalah antara korban dan pelaku kecelakaan. Yang keempat ada mediasi. Mediasi adalah pihak ketiga sebagai penasihat netral di mana keputusan tidak mengikat, seperti penyelesaian konflik antar warga oleh ketua RT. Yang kelima ada konsiliasi. Konsiliasi adalah pertemuan pihak berselisih melalui lembaga sosial. Misalnya penyelesaian antara karyawan dan perusahaan oleh dinas ketenagakerjaan. Yang keenam ada toleransi. Toleransi adalah menghargai perbedaan, contohnya menjaga keamanan umat lain. Persaingan dan kontravensi. Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok
bersaing untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua jenis. Yang pertama, persaingan pribadi adalah persaingan yang dilakukan antara individu. Contohnya, persaingan antara dua atlet. Yang kedua, persaingan kelompok adalah persaingan antara kelompok. Contohnya, persaingan antara partai politik. Kontravensi adalah interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan ditandai dengan ketidakpastian atau perasaan tidak suka yang tersembunyi. Interaksi asosiatif. Pertentangan atau konflik adalah proses interaksi yang mengarah negatif pada antara perorang atau antara kelompok. Akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar, upaya untuk memenuhi tujuan mereka biasanya dilakukan secara tidak wajar dan kontroversial. Yang paling menjatuhkan berikutnya beberapa penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, penyebab munculnya konflik antara lain itu perbedaan pendapat, perselisihan paham, terbenturnya kepentingan yang sama, perbedaan sistem nilai dan norma, serta perbedaan pendapat politik baik dalam satu negara maupun antara negara. Yang kedua, pertentangan didasarkan pada perbedaan ciri-ciri fisik dan kepentingan kebudayaan, antara lain pertentangan pribadi rasial, kelas sosial, dan politik.